Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia yang tak terkira yang Allah curahkan kepada kita, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa beruntungnya kita ketika Allah mengistirahatkan kita setelah dari sore hari kita ditidurkan oleh Allah, kemudian Allah bangunkan kita, dan kemudian kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Beruntung kita kepada Allah, setelah kita dibangunkan dan mengucapkan rasa syukur, kita bergegas menuju tempat mandi, kemudian kita bersihkan tubuh, dan kemudian kita berwudu, dan kemudian kita takrubkan diri kita untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah dengan kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Dilanjut kita sholat subuh, bukan saja sholat subuh tapi berjamaah di masjid. Dan betapa beruntung setelah kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita kemudian berkumpul bersama-sama, bersimpuh, mendekatkan diri kepada Allah untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Dan mudah-mudahan ilmu yang Allah kaji, wasilah perantaraan kajian subuh ini, menjadikan sebuah sarana cahaya, menjadi penerang untuk kita semakin jelas kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin cinta dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai wujud rasa syukur pula kepada Allah adalah manusia yang paling sangat baik terima kasihnya. Dan manusia yang paling harus kita ucapkan terima kasih adalah manusia yang telah mengajarkan umat manusia minadz zulumati ilan nur. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melalui perantaraan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia yang tadinya tidak mengenal tentang peraturan, tidak pernah mengenal tentang peradaban, tidak pernah mengenal tentang etika, Rasulullah datang hadir mengajarkan tentang akhlak, dan dengan akhlak itulah Islam tersebar di hampir seluruh dunia. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus ketua DKM-nya Bapak Ustaz Zulkarnain mata'anallah fi tuli hayatih, dan seluruh jajarannya dari pembina sampai yang paling bawah. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, bukan saja diberikan umur tapi diberikan kesehatan, bukan saja sehat tapi afiah. Para ustadz, para pini sepuh, para tokoh, bapak-bapak, jamaah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa dibimbing, dijaga, satu dari godaan setan yang terkutuk, yang kedua agar tetap kita berada dalam frekuensi iman, Islam, ihsan secara kafah insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini 2 bulan baru ketemu lagi ya. Bulan yang lalu kan saya tidak hadir karena memang bawa jamaah. Harusnya bulan ini pun saya berangkat juga. Bahkan sebenarnya kalau mau travel ini saya minta tiap bulan jalan. Cuma saya bilang jadi nggak bagus kalau tiap bulan jalan, karena saya ngajar bukan saja di pengajian tapi juga di universitas. Nanti jadi terbengkalai semuanya. Dan saya bilang sudah yang lain sajalah. Tapi insya Allah di Februari 2023 pas tanggal 23 saya juga bawa jamaah 2 pesawat. Ya, 2 pesawat karena memang itu ada travel yang memang dia milad. Dan nama travel sebagaimana yang saya sampaikan adalah Tursina. Kenapa saya mau bekerja sama dengan Tursina? Karena insya Allah itu amanah travelnya.
Karena tidak semua orang-orang yang memiliki travel itu amanah, karena ada juga orang yang kemudian sudah bayar nggak berangkat. Ternyata kemarin juga sama, ini Tursina mengcover ada jamaah yang ditipu, itu hampir 200 orang ya, sudah diinapkan di hotel 2 minggu tapi nggak berangkat. Rupanya dia hanya nerima uang tapi dia nggak berangkat. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang memanfaatkan kebaikan. Banyak orang yang memanfaatkan tentang dari sisi emosinya yang sudah terbangun. Sama misalnya kayak jamaah sudah trust sama saya, kemudian tiba-tiba jamaah apa saja yang memang saya arahkan kemudian ngikutin. Tiba-tiba setan datang menghampiri saya dan kemudian jamaah ditipu. Itulah makanya kenapa watawasau bil haq watawasau bis sabr itu harus terus dijalankan, karena memang tidak ada satupun manusia yang bisa bebas dari godaan setan. Baik itu seorang ulama yang paling besar sekalipun, jangankan ulama, nabi saja kena, apalagi kita. Maka tidak ada cara untuk bisa menghalau setan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita ini supaya setan tidak menggoda kita? Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas. Karena akhlak itu adalah yang utama dalam ajaran Islam. Dan akhlak itu pula yang dirusak oleh iblis dan setan laknatullah. Makanya lihat, iblis dan setan itu nggak berakhlak. Tapi bagi pengikut Rasulullah Muhammad SAW harusnya adalah para umat yang senantiasa memiliki perangai yang baik. Kenapa? Karena pada diri Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada yang namanya contoh yang paling sangat baik, yang paling sangat sempurna, yang paling sangat lengkap, kecuali hanya kita mencontoh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang tidak suka untuk dikultuskan. Pribadinya begitu, tidak suka. Maka tidak heran ada kontroversi di kalangan para ulama. Ada yang mengucapkan sholawat itu menggunakan sayyidina, ada yang tidak menggunakan. Tapi kalau saya lebih cocok menggunakan sayyidina sebagai sebuah ungkapan rasa kehormatan yang lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun pribadinya Rasulullah tidak suka dikultuskan. Saya mencoba untuk ngikutin, maka saya juga nggak begitu suka kalau ada orang kemudian menghormati berlebihan terhadap saya. Dan saya nggak kurang suka kalau ada orang kemudian saya diundang disambut terlalu berlebihan, orang pada cium tangan gitu. Maksud saya biasa aja. Maka saya lebih suka saya nggak usah dipanggil ustadz juga, panggil saja nama saja. Kenapa? Karena seringkali manusia ini ketika dikultuskan itu cara setan masuk. Dan itu pula iblis. Kenapa kemudian menganggap dirinya menjadi mulia? Karena semua penghuni surga tidak ada yang tidak hormat sama iblis. Lambat laun dia menikmati. Iblis itu lambat laun menikmati. Iblis itu sebenarnya sifat. Nama makhluknya namanya jin yang bernama Ajazil. Ya, itu saya sering ulang. Namanya siapa? Ajazil. Ajazil ini memang ibadahnya luar biasa. Kalau kita subuh bisa telat, kalau Ajazil enggak. Ya kan? Jam 3 misalnya sudah ada di masjid. Ya. Pokoknya ibadahnya luar biasa. Seluruh malaikat kagum, bahkan hormat, bagaikan hormatnya seorang prajurit kepada komandannya. Makanya digelari itu Ajazil dengan gelaran Al-Abid. Artinya apa? Ahli ibadah.
Ilmu, woi, jangan tanya. Ilmunya luar biasa. Maka kemudian digelar juga dengan gelar Al-Alim, yang maha memiliki ilmu. Maka kalau tentang ilmu, tentang ibadah, oh iblis itu memang jagonya. Ya. Tapi kalau tentang akhlak, nol. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah itu adalah untuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang yang berakhlak itu orang yang muda menghormati yang tua. Ya. Bagaimana caranya? Ada kearifan lokal. Kalau di Arab nggak ada cium tangan, nggak ada. Kita ini punya kebiasaan dari orang-orang dulu yang mengajarkan. Itu memang nggak ada di dalam hadisnya, nggak ada di dalam ayat Al-Qur'annya cium tangan. Yang ada itu adalah kias dari sebuah penghormatan. Kenapa? Karena memang dari turun temurunnya begitu. Kalau orang Arab itu berpelukan, ya, cium tangan nggak apa-apa. Itu sebuah penghormatan namanya. Menghormati yang lebih tua, menghormati yang lebih berilmu. Ada orang yang tua cium tangan sama yang muda bukan secara fisiknya, tapi hormat terhadap ilmunya. Sama halnya ketika iblis laknatullah itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, yang dilihat oleh iblis itu fisiknya. Yang dilihat oleh iblis fisiknya. Masa saya harus sujud di hadapan orang yang baru, lebih jelek, terbuat dari tanah yang hitam, ya kan? Makanya ini ada sebuah joke, sebuah humor gitu kan. Manusia ini kalau sering labil, dia bilang karena manusia diciptakan dari apa? Tanah. Dia bilang kalau manusia sering labil, banyak mengeluh, wah itu mungkin diciptakan dari tanah yang sering longsor. itu hanya joke ya, hanya humor. Kalau manusia sering berantem, wah mungkin itu diciptakan dari tanah sengketa. Nah, tanahnya nggak jelas gitu kan. Mungkin warisan dia jual gitu kan, padahal ada hak yang lain. Makanya berantem mulu. Tanahnya tanah sengketa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis nggak mau karena ngelihat fisik. Makanya dia bilang, ana khairu minhu, aku lebih baik dibandingkan dia. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Dia nggak sadar bahwa, dan dia lupa bahwa yang memerintahkan untuk sujud siapa? Yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam siapa? Allah. Dia lupa siapa yang merintahin tuh. Padahal iblis yang ciptakan siapa? Allah. Dia lupa terhadap esensinya. Makanya kemarin saya membimbing jamaah umroh, itu saya bukan mengajarkan tentang dimensi fisik, bukan. Dimensi fisik itu manasik namanya. Pakai kain ihram, bagaimana caranya, kemudian apa yang nggak boleh, apa yang boleh, bagaimana, kapan mikot, di mana mikot, itu kan namanya dimensi fisik namanya. Tawaf, di mana titik startnya, di mana titik akhirnya, apa yang dibaca, itu dimensi fisik namanya. Tapi yang saya sampaikan dimensi isi, esensinya. Apa itu umroh, apa itu haji. Makanya saya nulis buku supaya ketika saya meninggal ada warisan yang bisa dinikmati tanpa harus ketemu dengan saya. Memang ulama-ulama dulu itu nulis buku, kitab, ya, itu hebat-hebat zaman dulu itu. Kenapa? Untuk mengejawantahkan atau mewujudkan dan mengamalkan terhadap ayat Al-Quran, allama bil qalam, bahwa belajar itu adalah perantaraan tulis menulis, ya, ada tulis menulis. Makanya nulis buku. Alhamdulillah sudah 19 buku yang saya tulis, ya, baik itu buku untuk diktat kuliah, ya, ada diktat untuk kajian, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika seseorang tidak memahami terhadap isi,
Sama halnya seringkali saya sampaikan, Bapak Ibu nih minum air, kelihatannya kan air putih nih kayak gini. Air putih. Umumnya karena ini biasa, air putih kan menyehatkan, betul gak? Betul gak? Betul. Ya karena orang kalau nggak ada yang ngasih tahu, pemikiran kita ini sehat. Tapi kalau kemudian saya kasih tahu, karena saya tahu, jangan diminum, air ini ada yang netesin racun. Racunnya bening juga. Kira-kira kalau nggak tahu diminum nggak? Diminum. Apa yang terjadi? Semaput, Pak, meninggal. Tapi kalau kita tahu, kemudian dikasih tahu dan nggak diminum, selamat nggak kira-kira? Selamat. Tapi ada orang yang dikasih tahu, dia bandel. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama yang ngasih tahu. Nggak percaya sama yang ngasih tahu. Kira-kira tetap diminum nggak? Diminum, celaka udah. Sama halnya dalam kehidupan. Ini saya ngasih tahu. Ya. Ada orang yang tahu tapi tetap dilakonin. Ya sudah, celaka. Nah itu adalah setan, kerjaannya ada orang yang tahu tapi dia tidak memiliki kesadaran untuk menjalankan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara agar kita supaya terhindar dari yang namanya godaan setan, godaan iblis, caranya tidak ada yang lain. Kita harus ingat dengan Allah, tidak boleh satu detik pun lupa terhadap Allah. Maka kalau buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Orang-orang yang ingat dengan Allah, dia sambil berdiri, duduk, berbaring, dia memikirkan tentang ciptaan Allah, langit, bumi, dan seraya dia mengatakan, Subhanallah, Subhanaka faqina adzabannar. Makanya zikirnya adalah zikrullah. Tapi seringkali di lapangan kita bukan zikrullah yang kita zikirkan, tapi zikirnya zikir apa? Zikir setan, Pak. Gimana zikir setan? Kita lagi jalan di pinggir jalan, sudah benar di trotoar gitu kan, di tempat kita memang jalan, ada orang nyipratin badan kita, ya kan? Apa yang kita ucapkan? Setan lu dasar. Bener gak? Itu zikir setan namanya. Ya kan? Ngaji, udah kita tepin supaya duduk tempat yang strategis, didudukin, dasarnya setan nih orang nih. Coba setan lagi di dalam hati nih. Ya. Wah, kita beli makanan ngantri, tiba-tiba dia selak, setan lu dasar. Udah zikir lagi itu. Ya kan? Coba. Harusnya ketika kita jalan kecipratan air, ucapan zikirnya apa? Ucapan zikirnya apa? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Ya. Maka kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kira-kira hati kita menjadi damai gak? Damai. Allah yang akan turunkan itu kedamaian. Kenapa? Karena janjinya alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Itu janji Allah, dan itu kalau nggak yakin ya nggak bisa. Ya kan? Kalau nggak yakin nggak bisa. Hidup ini cemas, galau, stres, itu sebenarnya karena kitanya nggak dekat dengan Allah. Hidup ini sebenarnya atas genggaman Allah. Tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini milik siapa? Milik Allah. Yang suatu saat itu akan dikembalikan. Yang fisiknya itu karena dari tanah, maka dikembalikan, makanya harus dikebumikan. Ruhnya milik Allah, itu akan kembali menghadap Allah. Cuman nih sebelum menghadap Allah,
dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan fisik yang sudah dititipkan, dibawa kemana. Makanya kalau ruh itu nggak pernah mengenal usia tuh ruh. Kalau fisik ada saatnya rentak, tapi kalau ruh nggak ada. Tapi janji Allah kelak ketika di yaumul qiyamah, itu fisik yang dulunya sudah dihancurkan dan disatukan dengan bumi diciptakan kembali, dan ruhnya akan dikembalikan kepada jasad yang dulu pernah bersemayam, ya, yang dulu pernah bersemayam di dalam tubuh itu, menyatu kembali. Karena nanti di kiamat itu, di yaumul mahsyar, kita ini kembali dalam jasad utuh. Makanya orang yang memandikan dalam syariat itu nggak boleh sedikit pun menyakiti. Menyakiti mayat sama dengan menyakiti orang hidup. Makanya kuburan itu nggak boleh sembarangan dilangkahin kalau orang Islam, ajaran Islam itu. Apalagi dipakai untuk pacaran, ya, mojok, duduk di tempat kuburan, nggak boleh. Ya. Itu sama saja dengan tidak menghargai, tidak menghormati kuburan itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ini kaitan dengan zikir setan, itu dalam Al-Qur'an itu disampaikan. Makanya lihat, larangan untuk mengingat setan, menyembah setan. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, surat Yasin yang sering kita baca. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai seluruh umat manusia, anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Itu Allah yang sampaikan. Kenapa? Karena sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini kan sering dibaca tuh setiap malam Jumat. Tapi baca itu esensinya, kaji kandungannya, bukan hanya sekedar baca. Kalau baca malam Jumat itu dimensi fisik, ritual namanya. Makanya seringkali saya ngaji itu bukan hanya sekedar ritual, ngaji tiap Sabtu, tiap Ahad subuh. Bukan itu yang kita inginkan. Tapi bahwa mengaji itu kita punya tujuan. Ya, punya tujuan. Kalau hanya sekedar kita ngaji, sekedar memperingati, misalnya kayak maulid, malam itu saya memperingati maulid itu diundang. Saya bilang, untuk apa ngadain peringatan maulid? Apa hanya sekedar ingin masjidnya dilihat, ternyata peduli sama Nabi? Enggak, bukan begitu. Supaya tidak dianggap bahwa dia tidak cinta Nabi, enggak. Ya. Bukan itu. Sebab itulah penting kita memahami terhadap isi. Makan kalau nggak tahu kandungan isinya, yang penting kenyang. Maka kalau kemudian yang penting kenyang, apa yang terjadi? Bukan sehat, Pak, yang ada buncit, Pak. Tapi kalau kita tahu isi, insya Allah sehat. Makanya ada orang yang rela dia menenggak minuman pahit. Kenapa? Karena dia tahu kandungannya akan menyehatkan. Tapi kalau dia nggak tahu, dia memilih yang pahit atau yang manis? Yang manis. Kenapa? Karena enak di mulut, tapi nggak enak di badan, Pak. Karena dia nggak tahu, Pak. Orang yang beriman itu pahit. Puasa mana ada yang enak? Dari pagi sampai sore nggak makan. Semuanya dilarang, mata dilarang, telinga dilarang, pikiran nggak boleh ini dan itu, hati harus terjaga. Itu kan saum yang benar begitu. Makanya dunia ini bagi orang-orang yang beriman pahit, Pak. Kenapa? Karena penjaranya orang yang beriman itu dunia. Semuanya serba dilarang. Coba, ini nggak boleh, itu nggak boleh, semuanya harus serba syariat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang banyak orang yang melakukan ritual, Pak. Banyak orang yang melakukan ritual, dan ritual itu kemudian yang kelihatannya menurut kita ini baik, tapi sesungguhnya di hadapan Allah nol. Karena memang itu setan upayanya.
supaya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kita sedekah sih sedekah, bahkan sedekahnya nggak kecil, paling besar. Tapi kita nih bangganya luar biasa, cerita kemana-mana. Tahadus bi nikmah sih boleh gitu kan, kemudian menyampaikan dalam rangka syiar. Tapi ketika di dalam hati ada sedikit saja yang namanya al-kibir, walaupun itu yang namanya al-kibrunya itu sebesar biji sawi atau sebesar molekul yang terkecil namanya atom, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk surga walaupun dia sudah sedekah. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan tuh, beramal soleh tapi sia-sia. Ini ayat Al-Qurannya. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansyura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, ditiup oleh angin yang tidak tersisa sedikit pun. Jangan sampai kita ini sudah susah-susah bangun sepertiga malam terakhir, kemudian hilang seketika. Gara-gara apa? Supaya kita ingin dianggap orang yang soleh dan soleha, kemudian kita update status foto. Alhamdulillah kita baru selesai sholat qiyamul lail. Yang lain mana ya? Gitu. Begitu kita pengajian, update lagi cepret. Alhamdulillah, apa kabar? Kita baru selesai pengajian. Kamu kemana aja? Gitu. Hati-hati itu. Kayak kemarin tuh ibadah umroh juga begitu, foto jepret di depan Ka'bah. Alhamdulillah saya baru selesai mencium Hajar Aswad. Kayaknya saya dimudahkan oleh Allah. Oh gitu. Itu memang sumir, Pak. Sumirnya apa? Oh, antara dia tahadus bi ni'mah atau dia ria. Ya, memang sangat tipis betul. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang bukan saja orang-orang yang tidak ngerti terhadap agama, banyak. Saya sering kali mendengar para penceramah itu cerita tentang ini, tentang itu, tentang wah segala macam. Mungkin niatnya adalah untuk syiar gitu. Tapi lambat laun ada yang menikmati itu. Dia menganggap itu bagus. Maka kemudian bisa saja dia menikmati terhadap pujian. Makanya saya pernah datang ke seorang ulama. Ulama itu nggak begitu dikenal, hanya orang-orang tertentu yang mengenal. Tempatnya di tempat terpencil, dan dia tidak mau dihormati oleh siapapun. Hanya orang-orang yang mau belajar saja. Ternyata ilmunya luar biasa tuh ulama. Sekarang ini kan banyak. Maka ibarat sebuah ilustrasi, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Lihat anaknya Ridwan Kamil kan hanyut di depan di kolam yang di sungai yang kelihatan tenang kan. Itu membuktikan real. Air beriak itu kan beriak cetek. Yang kan beriak karena ada batu segala macam, ya kelihatan tuh beriaknya. Tapi kalau airnya tenang, itu di bawah biasanya jauh lebih deras. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu, iblis itu masuk, itu kan sempat saya bahas kalau nggak salah tentang tempat-tempat bagaimana iblis atau setan masuk. Pernah dibahas ya? Udah dibahas belum? Sudah? Belum. Jadi setan itu ternyata apa? Di dalam diri kita ini punya tempat-tempat yang favorit. Ya, punya tempat-tempat yang favorit. Tempat-tempat yang favorit bagi setan salah satunya adalah aliran darah. Ya, aliran darah. Kenapa? Lihat orang yang sering kali mengumpat, yang sering kali banyak marah-marah, penyakitnya penyakit apa? Darah tinggi.
Maka orang yang darah tinggi itu cenderung nggak bisa mengendalikan diri, Pak, karena udah kesetanan, Pak. Nah sekarang caranya gimana supaya nggak darah tinggi? Gimana? Kendalikan makan. Makanya makan jangan sembarangan. Udah dibagiin makanan itu, udah nggak terima kasih. Makannya pakai tangan kiri, ya udah. Minimal yang bagiin, makasih ya Ustaz, makasih ya pengurus Masjid Al-Murtadho, gitu. Karena kata Allah, orang yang paling baik syukurnya adalah orang yang paling baik terima kasih kepada orang yang memberikan perantara untuk supaya kita bisa mendapatkan nikmat. Masjid Al-Murtadho pun terima kasih para donatur, gitu. Terima kasih. Maka dengan terima kasih datang lagi nanti itu orang senang. Karena memang Allah akan tiupkan tuh rasa senang itu. Itu dalam hukum alamnya begitu. Ya, dalam hukum alamnya begitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bahwa yang namanya setan, ya, yang namanya setan itu akan masuk ke dalam diri kita seiring dengan aliran darah, ya. Maka lihat dalam ajaran Islam itu makan itu betul-betul diatur. Enggak hanya sekedar makanan. Karenanya kata baginda Nabi, makan itu hanya sekedar untuk menopang tubuh kita supaya kita bisa beribadah dengan tegak di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar untuk kenyang-kenyangan. Makanya lihat nanti itu akan sempat saya bahas tuh, ada setan yang memang tugasnya itu hanya meniupkan, menghembuskan kepada umat manusia supaya gemar kuliner. Oh, dia pikirannya pokoknya kuliner di mana. Mau kalau lihat di YouTube itu ada mukbang. Makannya, ya Allah, itu perempuan badannya nggak terlalu banyak, makan telur sampai berapa kilo. Saya makan telur 2 biji aja enak. Seruput saya, ya Allah, dalam hati saya bilang, itu orang gimana cara makannya? Badannya sih kecil, saya bilang. Tapi akhirnya saya gini, dengan pendekatan agama Islam gitu, kayaknya dicampurin setan itu. Maka kalau makan diawali dengan bismillah, Pak, itu dibuat kenyang oleh Allah, dibuat sehat oleh Allah, karena dibimbing oleh Allah. Kita ini kan atas genggaman Allah. Makanya jangan pernah kita lupakan Allah dalam hal aktivitas apapun. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia menyampaikan, kalau orang-orang yang ingin sukses di dunia, sukses di akhirat, jangan pernah lupakan Allah. Bahkan dalam hal yang paling sepele sekalipun. Misalnya contoh tentang sendal putus. Ya Allah, kok sendal putus gitu. Itu kan yang sepele. Ya Allah, kok jarum patah gitu. Gitu. Apalagi yang hal-hal besar gitu. Hal yang sepele pun harusnya melibatkan Allah. Itulah yang diajarkan oleh Allah melalui pelajaran sa'i yang Allah perlihatkan kepada seluruh umat manusia, yang kemudian dijadikan syariat ibadah, baik haji maupun umroh. Itu yang saya sampaikan. Sa'i itu apa yang dilakonin? Ritual fisiknya apa? Ritual fisiknya apa sa'i? Dia berlari, berjalan dari Bukit Shofah ke Bukit Marwah. Kalau diukur jarak itu 1 kali dari Shofah ke Marwah itu kurang lebih 500 meter. Berapa kali? 7 kali. Berarti 5 kali 7 berapa? 3,5 kilo. Capek nggak kira-kira? Lumayan. Kalau jam 3 pagi, Pak, oleh nggak kira-kira? Oleh. Ya. Ada orang yang kemudian maka tidak heran pulang haji, pulang umroh, Pak, kalau dia nggak kenal terhadap esensi, maka dia akan berkata, gimana? Waduh, pasti begitu. Apa waduh? Iya, capek. Oh gitu. Pasti capek. Jangankan umroh, gimana pengajian? Waduh, itu yang ceramah monoton, udah begitu lama. Kenapa, Bang? Ya pokoknya lelah lah. Ya, terus pantatku panas. Ya, Pak. Pasti capek. Kenapa? Karena nggak kenal esensi.
nggak bisa menikmati. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat ini karena nggak kenal isi. Pelajaran sa'i itu dari Safa Marwah. Yang dicari oleh Siti Hajar apa? Yang dicari apa? Air materi bukan? Air materi bukan? Materi. Ya. Yang dicari bukan Allah. Karena Allah gak usah dicari, sebetulnya sudah ada. Cuma dia gak ada kesadaran saat itu. Pelajaran yang berharga itu dari sa'i itu untuk hidup. Maka kalau kita, misalnya punya suami nikah lagi, stres kita. Ya Bu ya. Yang diingetin suami aja bukan Allah. Akhirnya udah pulangkan aku, pokoknya nggak mau pulang. Marah makan nggak mau, ya kan diajak ngomong kagak bunyi, ya kan? Anaknya negur juga begitu. Suaminya nikah lagi, apalagi nikah sama yang muda. Stres nggak kira-kira Bu? Bu, stres gak? Lu udah tua bangkot, lu nikah lagi sama yang muda, mikir dong. Begitu. Suaminya diomelin. Coba. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Hah? Ada gak? Begitu ingat sama Allah, itu beda. Itu pula yang dia terjadi pelajaran pada Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah itu cemburu sama Siti Hajar. Allah tahu, makanya kemudian dipisahkan oleh Allah. Ditaruh di tempat yang paling terpencil sekali, bahkan tidak ada penghidupan di sana. Namanya istri muda nurut aja. Ya kan? Kalau sekarang apa sebutannya apa? Pelakor. Nikah itu bukan pelakor. Giliran suaminya nggak disebut pelakor itu. Padahal yang ganjen suaminya, bukan istrinya. Kalau perempuan tuh kalau nggak digodain kagak dia, nggak ngoda. Ya kan, kalau suaminya punya prinsip gitu, enggak. Walaupun aki-aki tetap aja kalau yang normal mah Pak, pengen juga nikah lagi. Kemarin kan saya ceramah pernikahan. Gitu. Ibadah yang paling sangat enak itu adalah nikah. Udah enak, berpahala lagi. Itu nikah. Setuju nggak nih Pak? Setuju kata bapak-bapak. Tapi ini tidak boleh berangkat dari tujuan utama. Lihat saja, semua ibadah yang dilakukan dalam ajaran Islam itu pasti ujungnya adalah lillah. Salat, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Umrah haji atimul hajja wal umrata lillah. Saum juga begitu, la'allakum tattaqun. Nah, kalau kemudian itu tujuan akhirnya adalah lillah atau diawali dengan lillah, maka tidak ada yang namanya lelah. Lelah itu karena nggak ngerti. Tapi yang ada adalah semangat. Kenapa? Dia paham betul, tahu betul bahwa apa yang dilakukannya itu akan mendatangkan rahmat dan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair was sa'adah. Apa itu? Bertambahnya kebaikan dari Allah dan bertambahnya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang suaminya nikah lagi, kalau kemudian dia dekat dengan Allah, sudah nggak apa-apa. Yang penting dia tetap karena Allah. Yang penting dia bisa adil, dia bisa memberikan perhatian. Tapi rata-rata itu orang yang dipoligami, wanita itu cenderung mudah sakit. Itu hasil riset. Kenapa? Karena mentalnya nggak siap. Mentalnya siap, rentan terhadap sakit. Kenapa? Depresi, stres. Dulunya dia sendiri, ya, hanya dia fokus, suaminya hanya memperhatikan dirinya, dia ditanggung jawabi oleh suami, tiba-tiba berbagi. Makanya oleh Allah dikasih reward apa itu? Silahkan pilih pintu surga mana saja bagi wanita yang dimadu. Mau nggak? Oh enggak, katanya. Jangan yang itu, pintu surga masih ada yang lain.
Aduh ya Allah. Kok tiba-tiba ke sana? Saya juga nggak ngerti. Memang Allah yang arahkan di lisan saya. Kata ibu-ibu, kali ini kajiannya nggak asik. Enak di bapak-bapak, nggak enak di ibu-ibu. Memang begitu, Pak. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini aliran darah. Makanya nih kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah. Hati-hati itu makan. Makanya lihat, karena orang-orang yang mempelajari tentang anatomi tubuh dan mempelajari tentang ilmu gizi, dia makan itu cukup berpengaruh. Rasulullah tuh milih Pak makanan tuh, milih. Beliau itu suka makan daging kambing. Daging kambingnya nggak sembarangan dimakan, tapi adalah paha depan sebelah kanan. Rasulullah milih makan. Nah itu yang kemudian karena Rasulullah suka makan daging kambing, paha depan sebelah kanan, itu seorang wanita Yahudi yang kemudian benci terhadap Rasulullah, pura-pura dia masuk Islam, munafik tuh. Dia kemudian selesai perang Khaybar, dia menghadiahkan itu paha kambing kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tapi itu sudah dilumuri racun. Sahabat Rasulullah baru begigit aja udah langsung tepar, mati. Rasulullah kan dimaksum, itu daging kambing bicara, tapi Rasulullah sudah sempat gigit. Ada beberapa mungkin sekian persen atau 00 sekian persen yang sempat nempel di giginya yang tertelan, dan kemudian itu yang menghantarkan Rasulullah kelak wafat. Tapi masih tetap bertahan 3 tahun. Itu Rasulullah nggak jadi makan. Ya Rasulullah jaga. Kenapa? Racun itu pun mengalir di dalam darah. Maka kalau makanan yang kita makan ini kita nggak baca Bismillah, selamanya itu menjadi daging, darah, tulang yang kita pergunakan ibadah. Makanya kenapa? Ibadahnya nggak khusyuk. Ibadahnya nggak khusyuk. Udah bawaannya panas, bawaannya gelisah, bawaannya nggak tenang gitu kan. Itu. Makanya lihat kita untuk mendeteksi penyakit melalui apa periksanya? Darah. Ada orang Pak ketika motong hewan Pak darahnya ditadangin. Namanya marus. Dimakan tuh. Padahal haram. Dimakan. Maka dalam ajaran fikih Pak, jeroan aja makruh Pak, walaupun itu halal. Dibuang. Orang Indonesia aja kreatif, dibikin soto babat lah, soto usus lah, kolesterol air, ya, asam urat. Nah kalau yang sudah sepuh ya milih-milih lah makan. Saya aja Pak, saya coba untuk milih-milih makan itu. Jadi kalau pagi saya rebus-rebusan, itu jauh lebih enak badan itu, ya kan? Dan sebetulnya kenapa Rasulullah tidak suka kepada orang yang buncit Pak? Itu karena sebuah sindiran sebetulnya. Karena biasanya orang buncit habis makan rebahan Pak. Coba aja perhatikan orang yang buncit itu, kalau nggak nyandar, ya kan? Kalau yang habis makan rebahan. Saya lihat orang-orang yang kena stroke itu makannya banyak, habis makan tiduran. Coba aja. Harusnya jangan. Maka saya bilang kalau pengen hidup sehat, ikutin Rasulullah. Maka saya bilang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh dalam segala aspek, semuanya. Makan, minum, tidur, segala macam. Tidur aja Rasulullah udah ngasih contoh sama kita. Cara berkata, cara menata, cara mengucapkan salam, cara melirik, cara tersenyum, apa aja Rasulullah lakukan. Karena memang kita harusnya mencontoh kepada Rasulullah. Itulah yang disebut dalam bahasa yang lebih keren namanya internalisasi, menyatu dengan diri kita. Fans berat sama Rasulullah. Kalau fans kita dulu kan ada fans sama Elvis Presley. Ciri pakaiannya seperti apa Elvis Presley? Cut bray, ya kan? Selain cut bray apa?
ada cambangnya, bukan, terus pakaian ada di apa namanya, kerahnya kor besar gitu kan. Jangan. Ada orang zaman itu kan begitu. Ada lagi yang fansnya sama Mick Jagger. Wow, dia pakai kaos kemana-mana. Kadang nggak pakai kaos, lidahnya meled. Wow, gitu. Rolling Stone. Ada yang ngefans. Siapa lagi pemain bola? Sholat aja pakai kaos bola. Jangan, fans bola. Sekarang kita rubah fansnya Rasulullah, Pak. Dan itu setan nggak suka. Kalau ada orang ngefans sama Rasulullah nggak suka, itu setan. Ya. Dan salah satunya itu masuk seiring aliran darah. Makanya itu diawali dari makan. Makan itu kasih yang halal, yang baik, yang tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya lihat, anak yang dikasih makan dari hasil nipu, kelak itu akan menjadi darah daging bagi anak itu yang dari hasil nipu, dari hasil ngebohongin orang, dari hasil maling, dari hasil yang tidak halal, dikasih makan riba, dikasih makanan-makanan yang tidak baik. Pilih itu makanan yang terbaik, maka insya Allah tuh anak akan jadi baik juga. Yeah. Itu awal itu. Maka kalau kita hidup nggak tenang, mungkin ada makanan yang salah. Hidup nggak tenang itu pasti ada makanan yang salah. Makanya ajaran Islam itu diatur tuh dari makanan. Kenapa? Karena ini kaitan dengan ibadah nantinya kemana-mana itu. Bahkan para pakar melakukan sebuah riset, nih orang yang vegetarian dengan orang pemakan segala makanan, coba dilihat nih karakternya. Ternyata orang yang vegetarian itu jauh lebih cool, lebih tenang. Dia nggak makan makanan yang bernyawa. Makannya apa? Makannya apa? Dari buah-buahan, sayur gitu. Maksudnya tidak ada daging segala macam. Jauh lebih cool. Memang Islam nggak memang mengatur itu, enggak. Cuman makan pakai tangan kanan, baca bismillah, ya, baca doa. Kan ada khusus doanya. Maka itu imbasnya ke sholat. Walaupun dia ngerti terhadap ilmunya, Pak, itu beda, Pak. Kalau orang yang sudah terbiasa minum tangan kiri, saya pernah lihat juga, ada penceramah mungkin gak sadar minum tangan kiri. Kalau kita ingetin kan menjatuhkan juga di depan jamaahnya, gak sadar. Karena itu sebenarnya memang dikendalikan oleh perasaannya, oleh pikirannya, bahkan mungkin tanpa sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu setan yang gerakin. Maka kita harus tetap waspada setiap saat. Kenapa? Karena dalilnya Bang Napi, kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Gitu. Yang kedua, itu Bang Napi ya. Setan itu ternyata senang berada di bawah kuku yang panjang. Coba periksa kukunya. Ini lihat. Kuku itu harus pendek, Pak. Dipotong. Dan ada seorang Habib ngasih tahu, Pak. Saya belum tahu nih sumbernya dari mana, tapi ya udah, saya percaya aja lah. Motong kuku itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, ya. Itu disunahkan. Jadi sampai motong kuku pun kita harus ngikutin Rasulullah. Dan di mana tempatnya? Di depan rumah. Kukunya kemana kan? Dikumpulkan, kemudian dibuang. Ya, itu kan namanya etika, itu namanya akhlak. Dan ternyata Pak, kuku yang panjang itu lihat, disimbolkan oleh film-film horor. Parah, yang namanya setan itu dengan kuku yang panjang kan? Kukunya yang panjang. Sekarang itu para selebritis pun kan kukunya panjang kan, pakai kutek. Bayangkan tuh kalau wanita kukunya panjang lagi marah sama suaminya, kira-kira dicakar gak tuh? Cakar, bahaya kayak gitu, bahaya. Dan itu ternyata virus corona, ya, salah satu yang kemarin disampaikan itu oleh para pakar kesehatan, itu nempel Pak di kuku. Makanya ketika suruh cuci tangan itu digosok-gosok begitu. Gimana mau bersih wong kukunya panjang? Nggak bisa begini.
Ya bisa itu. Harus dipotong. Untuk apa sih? Nggak ada indah-indahnya tuh kuku panjang. Susah juga kalau mohon maaf mau istinja itu susah. Mau cebok susah pak kuku panjang. Bisa kecakar itu pak pantat kita. Susah. Jangan nyusahin diri pak. Orang Allah ngasih syariat supaya kita mudah. Jangan nyusahin diri. Makan juga susah pak. Ada pak di India itu sampai dari sejak lahir sampai dia meninggal kukunya panjang sampai bermeter-meter muter. Coba lihat di Google itu. Ada pak. Itu kenapa orang yang disucikan itu suci gimana? Udah telanjang, kukunya panjang, rambutnya panjang, nggak dicukur. Dalam ajaran Islam itu rambut harus dicukur dengan rapi, punya jenggot dirapihkan. Itu yang diajarkan Rasulullah. Dirapihkan. Islam itu rapih pak, nggak acak-acakan, nggak awut-awutan gitu loh. Maka kenapa disunahkan ketika kita sholat pakai pakaian yang bersih, bukan mahal, wangi. Supaya apa? Kita memberikan juga perhatian kepada yang lain. Jangan kita waktu sholat pakai pakaian ala kadarnya, bau ketek pak. Udah takbir pak, kencang diulang Allah, Allah, kagak sikat gigi pak. Yang di sampingnya stres pak itu, bau jigong pak. Bener itu. Ya sikat gigi, maka Rasulullah bawa siwak pak. Ya siwak. Siwak itu bukan hanya sekedar simbol pak nempel di gigi, tapi digosok-gosok oleh Rasulullah. Makanya kenapa di wudhu ada kumur-kumur? Isinya itu pak. Karena ternyata juga pak, setan itu seneng pak masuk ke lubang mulut. Ya, lubang mulut. Makanya ini dalam hadis Imam Muslim mengatakan, apabila seorang dari kalian menguap, letakkanlah tangan pada mulut, karena setan akan masuk bersama orang yang menguap. Oh, kalau lagi nguap itu pak, jangan dibiarkan itu terbuka mulut itu. Apalagi itu lagi sholat, itu berarti kena setan. Kemarin kan sudah sempat saya sampaikan nama-nama setan dan tugasnya kan. Namanya Hanzab. Hanzab itu berada di masjid, termasuk orang yang ikut taklim, dibikin ngantuk gitu. Dibikin ngantuk supaya apa? Dan ngantuk itu adalah bunganya tidur. Nyender itu kan, nguap, akhirnya apa? Lelah, tidur ya, lelap. Nggak dapat apa-apa, kecuali hanya hadir doang, formalitas di taklim. Kuat ya apa? Tahan sekuat tenaga supaya kita tidak mangap. Tidak terbuka mulutnya. Terbuka mulut kecuali kita mengucapkan bismillah untuk makan, untuk berucap yang baik, bukan kata-kata yang buruk. Maka lihat, mulut yang tidak terjaga pasti akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dan kata-kata yang tidak baik itu melukainya jauh lebih lama sembuhnya dibandingkan melukai tubuh. Maka ada sebuah ungkapan, ketika pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, tapi ketika kata-kata melukai hati, kemana engkau hendak kau cari obat kau cari? Karena susah pak, kalau kata-kata sudah melukai itu, wah benci sama lu, seumur-umur dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki, gua kagak mau lihat wajah lu. Wah gitu, hati-hati tuh ngomong begitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya tuh ketika nguap tahan supaya kita tidak terbuka. Ini nguap ditutup pakai mulut tapi bolong, tapi sama aja, begini. Tutup tuh kan, tutup. Nah tutup. Ini caranya, sunnahnya begitu. Ya. Mau kita batuk aja sekarang kan disuruh begini, supaya nggak nyiprat kemana-mana, dropletnya. Kemudian apa lagi? Di dalam lubang hidung tuh. Sebuah hadis meriwayatkan, apabila salah seorang antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya. Namanya istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Makanya ada orang yang ketika tidur dia susah dibangunin walaupun tidur di masjid. Rupanya hidungnya memang diinepin itu sama iblis, sama setan. Dia kan makhluk halus pak,
bisa masuk kemana saja. Itu yang namanya jin itu. Nah, makanya Rasulullah mensunahkan ketika wudhu itu lakukan istinsar. Istinsar itu dihirup, kemudian keluarkan. Dan ternyata kemarin itu mendapatkan pelajaran dari corona. Betul gak? Orang yang sering melakukan penyucian hidung itu cenderung tidak terkena corona. Begitu diperiksa PCR, Pak, itu cenderung negatif. Maka diajarin pakai garam, pakai HCl, segala macam. Orang Islam, Pak, udah biasa gitu. Memang itu kalau yang nggak biasa, Pak, itu nyut-nyut, Pak, di pening. Apa namanya, di kening itu. Oh, nyut-nyut tuh gambar burung udah muter. Ya kan? Kunang-kunang. Itu kalau yang nggak biasa. Tapi itu ternyata menyehatkan bagi paru-paru, bagi pernapasan, jadi bersih. Ya, itu dihirup. Cuci hidung lagi wudhu itu bukan hanya sekedar air nempel. Karena ada orang cuma nempel begitu doang. Bukan, hirup tuh. Keluarin. Yang kenceng keluarinnya. 3 kali itu. Ya. Kemudian apa lagi? Di dalam lubang telinga. Ada hadis yang menceritakan Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat. Ya, sholat maksudnya sholat subuh. Kemudian beliau bersabda, setan telah mengencingi telinganya. Maka tidak heran ada rumahnya nempel dengan masjid. Budak gue nggak dengar azan walaupun azannya begitu kenceng. Nggak bisa kedengeran. Dia kedengeran kalau ngomongin tentang makanan, ya, ngomongin tentang perempuan, atau ngomongin tentang duit. Nah, itu namanya bolot, Pak. Ya kan? Iya. Coba. Maka daging kurban, oh itu cepat gitu kan. Tapi kalau suruh taklim, suruh sholat, oh itu nggak nyambung, Pak. Budak dibikin budak, mau dikencingin telinganya, Pak. Nah, sebab itulah makanya dia adalah salah satu hadis ketika kita mau tidur menuju ke peraduan, ya, tempat kita tidur, maka sebelum kita tidur harusnya apa yang dilakukan? Wudu. Berwudu. Wudu itu bukan hanya untuk sholat saja, menjaga kesucian tuh. Berwudu, bahkan mau berhubungan badan wudu dulu yang bagus, walaupun nanti akan batal itu, nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Ah, sebelum tidur baca doa. Kalau orang-orang dulu ulama mengajarkan itu baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Baqarah, ya, maksudnya ayat kursi. Baca sholawat, baca syahadat, kemudian baca doa mau tidur. Oh, kita cukup baca mau tidur. Nah, itu kita zikir. Tidur kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Maka kemudian kita niatkan, ya Allah, bangunkan aku supaya aku bisa melaksanakan qiyamul lail. Dibangunkan oleh Allah tanpa menggunakan alarm. Benar itu. Saya kemarin kan ngisi ceramah perdana di Masjid Al-Azhar. Oh, jadi Sabtu awal, ya, setiap Sabtu awal subuh di Masjid Al-Azhar. Kemarin sama Pak Wali Kota Jakarta Selatan. Saya minta sama Allah, saya pasang alarm memang secara fisik. Alarm belum bunyi, saya udah bangun. Allah yang bangunin. Kadang lebih duluan kita itu dibandingkan alarm. Kalau yang udah biasa. Memang siapa yang bangunin? Itu malaikat, Pak, atas perintah Allah. Kita minta sama Allah. Ya, itu pasti begitu sama Allah. Asal kita minta. Ud'uni astajib lakum. Kemudian apa lagi? Lubang kemaluan. Rasulullah memerintahkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan, seperti salah satunya mencukur bulu-bulu. Selain memang juga menutup aurat. Makanya ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu adalah hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana enggak coba? Islam itu sampai hal yang kelihatannya harusnya ditutupi, ya, bukannya harusnya ditutup, dianggap jijik bagi yang lain, itu justru diperhatikan supaya apa? Menjadi bersih. Sampai urusan cebok aja diurusin, Pak, dalam ajaran Islam. Bagaimana enggak? Urusan bagaimana berhubungan badan yang orang agama lain nggak ada, dalam ajaran Islam itu ada.
Ya. Mana ada dalam ajaran agama lain tentang bagaimana mengurus darah yang keluar dari wanita? Nggak ada, Pak. Darah ya udah darah aja. Tapi oleh Islam diperhatikan itu. Ini darah apa, darah haid, apa darah nifas, apa darah istihadah. Itu diperhatikan. Kenapa? Karena kaitan dengan ibadah kelak. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain memang harus ditutup itu kemaluan, maka itu kemaluan, Pak, itu kan memang diberikan oleh Allah yang namanya bulu-bulu itu, Pak. Tapi kita diperintahkan oleh Rasulullah, kan Allah sebetulnya yang memerintahkan melalui Rasulullah membersihkan areal itu. Kenapa? Karena ternyata secara ilmu medis, Pak, itu yang namanya jamur, bakteri, keringat, ya, ketika kita habis melakukan aktivitas nggak bisa dibersihkan aja dengan sekedar mandi. Kalau kemudian bulu-bulu itu tidak dibersihkan, gitu. Kemudian apa lagi? Lubang pusar. Dibersihkan tuh lubang pusar. Ya. Ini tempat-tempat yang favorit ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tempat-tempat yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Iblis tidak suka dengan kita. Kalau tidak suka dengan kita berarti menghindar tuh iblis. Baik jamaah, mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau nanya. Oh silakan. Dalam pemaparan awal tadi ada pembahasan tentang pentingnya isi gitu. Bagaimana pendapat atau perspektif akhlak terkait dengan adanya beberapa firqah atau misalkan pendekatan dalam beragama, karena ada hal yang syariat itu sebenarnya tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Tapi ada beberapa pendekatan yang menyatakan bahwa derajat seseorang itu dibagi menjadi syariat, hakikat, dan makrifat. Kemudian seseorang yang sudah meninggalkan syariat dan dalam sisi zohirnya itu sudah terlihat dia tidak seperti layaknya manusia yang normal, kemudian dikatakan menjadi seseorang yang wali. Bagaimana pendapat dari Ustadz seperti itu tadi? Terima kasih. Karena aja saya bilang Islam itu terbangun menjadi dari tiga ya. Ada iman, Islam, ihsan. Ada yang namanya syariat, hakikat, makrifat. Bahkan dalam hal ibadah, dalam ajaran Islam itu ibadah itu akan diterima oleh Allah ketika tiga aspek terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah mabda. Ya, mabda itu apa? Mabda itu artinya dasar. Dasarnya ada nggak yang mengajarkan? Kenapa? Yang mengajarkan pertama kali siapa? Rasulullah. Makanya kita ini yang boleh bukannya taklid, yang boleh itu adalah tasabuh. Tasabuh itu mencontoh. Udah kita ibadah nggak usah kita macem-macem. Udah contoh yang sudah ada aja. Gitu. Kenapa sih kita harus buat-buat yang baru gitu loh? Udah ngikut aja contohnya Rasulullah. Makanya pentingnya kita mengaji, mengkaji, supaya kita jangan kreatif gitu loh, kelewat kreatif. Karena itu bisa jadi masalah. Syariat itu nggak bisa diakal-akalin, karena itu Allah yang sudah menentukan ketentuan. Orang ya, walaupun tahu misalnya analoginya bahwa makanan itu menyehatkan, kalau syariatnya kita nggak makan ya nggak kenyang, nggak akan sehat. Walaupun tahu Pak isinya bahwa makanan itu bagus, tapi kita nggak makan, ya nggak akan sehat. Syariatnya tetap harus ada makanannya. Walaupun ada makanannya, syariatnya kita harus ngunyah, harus ngambil, harus makan. Nah kalau orang yang tahu isi Pak, syariatnya dijalankan, dia akan milih itu dia. Makanya ngaji pun itu harus milih Pak. Walaupun kita boleh saja kita ngaji di mana saja, tapi milih, kitanya harus bisa memilah-milah
mana yang disampaikan oleh ustadz itu benar, mana yang tidak. Jadi ada memang fenomena di masyarakat ini, ada orang yang kemudian, Anda kan nggak paham, gitu misalnya gitu. Anda nggak paham, bahwa ini wali, gitu. Wali dari mana? Syariatnya saja dia kagak sholat. Wali dari mana? Dia nggak berpakaian, kok pakai baju. Pokoknya syariatnya nggak masuk lah Pak pada manusia pada umumnya. Kita udah Pak, ibadah itu Pak, cari yang memang pada umumnya saja, yang memang sudah ada dalam ajarannya, yang dari sononya udah kelihatan turun temurun sanadnya itu jelas. Jangan ngikutin Pak. Ada yang mohon maaf ya, mohon maaf, saya bukan dalam rangka untuk memojokkan siapapun gitu. Ada orang yang wirid Pak, itu sampai lupa diri Pak. Oh ini apa loncat-loncat kemana-mana, nyatu dengan perempuan segala macam. Gimana itu syariatnya benar Pak? Dan itu kemasukan setan, saya bilang kayak gitu. Jadi ini harus nyatu antara syariat, hakikat, makrifat Pak. Iman, Islam, ihsan, baru ini utuh. Jangan langsung kepada isi Pak. Makanya saya bilang, saya sarankan ke Masjid Al-Murtado ini, khususnya kepada ketua, pengajian itu saya bilang bukan hanya sekedar pengajian, tapi juga ada runtutannya. Ada pelajaran tauhid, ya, akidah. Ya, kalau tauhid kan sudah lebih mengkerucutkan. Pelajarin tentang akidah. Akidah itu kan ada trinitas, ada yang namanya tauhid, ada yang namanya ateis. Itu kan tauhid, tentang akidah. Nah, supaya kita tahu membedakan, membandingkan bahwa Islam itu akidahnya paling bagus. Yang kedua, tentang syariat, ilmunya ilmu fikih. Bagaimana tentang bab toharo, bagaimana tentang bab ibadah, ya. Kalau di dalam ilmu fikih itu dibagi dua, ada yang namanya mahdoh, ada ghair mahdoh. Itu penting, itu syariat namanya. Kemudian apa lagi? Hakikat. Hakikat itu Pak, ilmu isi, itu namanya ihsan. Orang bisa melakukan hal yang dia lakukan itu baik karena dia tahu ilmunya. Ya. Jadi bukan pendapat saya yakin Pak. Nggak usah pakai dalil sekalipun, pakai logika aja Pak. Orang kalau syariatnya nggak nyambung dengan hakikatnya nggak akan beres Pak. Itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Sholat, syariatnya diperintahkan suruh menutup aurat. Minas surah ila rukbah. Itu kan standar yang paling rendah. Itu secara ilmu fikih syariatnya menutup aurat laki-laki itu minas surah ila rukbah. Tapi kalau bapak sholat hanya pakai sarung doang di atas pusar, sah gak? Sah gak? Pakai sarung, cuman sarungnya sampai dada lah gitu. Sah gak sholatnya? Sah. Tapi sopan gak? Nah, itu kaitannya dengan adab. Nggak sopan, menghadap manusia aja kita mau kondangan aja Pak, dipilih pakaian yang paling bagus. Mohon maaf, giliran sholat Pak pakai kaos oblong yang ala kadarnya. Mohon maaf, saya bukan menyindir siapapun, enggak. Udah begitu Pak, udah kaosnya udah berapa minggu gak dicuci-cuci. Makanya saya bilang harus pakaian khusus sholat itu. Itu sebuah penghormatan kepada Allah. Di dalam ayat Al-Qur'an kan ada khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil tuh pakaian yang terbaik, bukan yang mahal Pak, yang terbaik menurut Anda. Mana itu pakaian gacoan kita itu? Pakaian menurut kita ini, wah ini favorit. Nah itu pakai itu. Itu mau menghadap Allah. Kita mau menghadap orang yang kita sayangin aja, kita pilih tuh pakaian yang paling cakep. Contohnya apa? Ketika kita mau nikahan, didandanin, dipilih yang paling bagus supaya apa? Menyenangkan calon pasangan. Gitu. Jadi kita jawabannya. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu, Bapak, masih ada yang mau bertanya? Ibu ada, kayaknya udah ngangkat mau tangan. Ada Ibu mau nanya? Bebas aja Bu. Nah, silakan. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Saya mau nanya Pak, apakah berdangdutan itu dosa? Dangdutan. Berdangdutan. Oh. Lah kalau lenggak-lenggok ya dosa lah. Kan suaranya aja udah aurat. Itu kalau yang perempuan. Laki-laki juga sama. Musik itu disukai oleh setan. Tapi ini kita ada juga memang pendapat, Pak. Alat musiknya sih nggak ada masalah. Cuma gini, yang menggunakannya. Ketika kita nih sholat, lihat musik itu bisa membuat larut. Makanya di dalam diri kita ada thinking, ada feeling. Kalau yang namanya musik itu, yang main bukan pikiran, Pak, tapi perasaan. Perasaan itu hasil riset yang dilakukan oleh para pakar ilmu kejiwaan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pikiran. Ilmu ya yang begitu tinggi yang dimiliki oleh seseorang, ketika seseorang feelingnya sedang main, Pak, itu ilmunya nggak dipakai. Ilmunya nggak dipakai. Lihat, saya bukan mencibir, bukan memojokkan para penyanyi, enggak. Tapi gini, kebanyakan para penyanyi dangdut itu erotis, Pak. Dan itu sebetulnya yang membuat dosa itu karena melalaikan. Dan orang ketika mendengarkan nyanyian, maka kalau di pesantren itu kita ngaji taklimu ta'lim namanya. Dan dalam kitab taklimu ta'lim itu salah satu yang membuat kita ini susah belajar adalah karena kita lalai, yang dilalaikan oleh nyanyian. Maka ada orang yang kelompok tertentu yang sangat ekstrim, haram hukumnya. Walaupun saya tidak se-ekstrim itu, tergantung kita pemanfaatan. Tapi rata-rata coba setelkan musik kalau nggak larut, Pak, bisa lupa sama segalanya. Makanya saya pernah suatu ketika diundang ceramah, Pak, di Sumatera Utara. Ada orang yang melantunkan sholawat padahal itu kemudian diperebut mic-nya, haram hukumnya. Itu kan. Makanya ada orang-orang tertentu juga, Pak, kelompok-kelompok tertentu juga, ya saya memang ya bisa sependapat, bisa juga tidak. Ketika kita jadi imam sekalipun, walaupun itu qori itu, harus kita bisa memisahkan mana itu lagi sholat, mana bukan. Karena ada bacaan-bacaan qiraah yang memang tidak dibolehkan, Pak. Masa kita lagi sholat pakai langgam Jawa? Ini apa? Orang bisa larut bukan karena memahami terhadap isi ayatnya, tapi apa? Ada orang yang kemudian kagum terhadap iramanya. Itulah pentingnya ngaji isi, Pak. Bukan saya menentang terhadap musik, enggak. Itu kan bagian daripada keindahan. Tapi rata-rata orang mendengar musik itu larut. Saya ini kalau jalan mobil, yang saya setel adalah ceramah atau enggak baca Quran. Anak saya nggak suka itu, mau dipindahin ke Gen FM, ya kan? Itu kan nyanyian mulu kan. Saya pindahin lagi ke ayat Al-Quran supaya dengerin dulu. Tapi kalau yang nggak biasa, panas itu kadang ayat Al-Quran. Suatu ketika pernah kan saya punya driver. Itu driver tuh karena drivernya mantan driver truk, Pak. Jadi mobil saya nggak pernah nyalain musik, Pak, kecuali ayat Al-Quran atau nggak ceramah. Suatu ketika mobil itu dipakai tanpa memang saya hadir di situ di mobil, disetelin dangdut koplo. Itu rusak, Pak, tipnya rusak. Akhirnya disindir itu sama asisten saya. Lu sih orang biasa ngedengerin ayat Al-Quran, lu disuruh nyanyi itu tip. Ya rusak, Pak, rusak, memang benar-benar rusak. Akhirnya diganti udah. Ini minta maaf. Saya bilang makanya jangan, saya bilang udah. Itu bisa larut, Pak. Orang lagi nyetir aja bisa joget-joget, Pak, dengerin musik. Ya. Makanya udah, nggak usah dengerin musik. Banyak yang indah kok di Islam itu. Dengerin ayat Al-Quran aja. Setuju, Bu, ya? Hah? Ada lagi yang lain? Satu lagi dah. Oh, ada lagi nih, itu. Sampai jam berapa Ustaz Zulkarnain? Sampai jam berapa?
lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, itu surat An-Naml itu ada 2 kata bismillah di situ. Yang di awal dan yang di tengah tuh ada kata bismillah 2 kali itu. Yang mana itu? Surat An-Naml. Di slide tadi. Ya? Di penampilan. Bukan di Al-Qur'an, Pak, di Al-Qur'an. Di luar tema. Di mana tuh dia? Oh, di mana coba Bapak coba? Oh, di ayat Al-Qur'an. Saya ketinggalan tuh catatannya itu di surat keberapa gitu ada. Saya pernah baca itu. Itu kalau nggak salah tuh surat An-Naml sama At-Taubah itu ada hubungannya. Soalnya kalau At-Taubah itu malah nggak ada bismillahnya malah. Kalau An-Naml tuh ada 2 di situ. 2 itu kalau nggak salah tuh artinya semut, surat semut tuh itu. Itu aja saya mau tanya. Itu kalau saya nggak bisa jawab, Pak. Itu wilayahnya wilayah orang ahli tafsir. Nah ini coba kasih mic-nya, kasih mic-nya. Oh, ada di dalam bagian ayat itu ada bismillah gitu kan. Sebetulnya bismillah itu kan memang perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'an fasta'id, 1. Wa idza quri'al Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Artinya gini, segala sesuatu hal yang baik itu memang harus melibatkan Allah dengan mengatasnamakan Allah. Saya pernah bertemu dengan penulis tafsir Al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya kalau kita tuh coba selami, coba kita dalami, itu akan mampu mencakup isi Al-Qur'an. Ya. Makanya sifat Allah, karakter Allah, ya. Akhlak Allah, Allahur Rahman, Allahur Rahim, wa saqaqtu laha min kulli itsmi. Bahwa Allah ini karakternya, Allah ini akhlaknya, Allah sifatnya itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara kalau ada karakter lain, misalnya contoh di dalam Asmaul Husna ada Ad-Darru, ada Al-Muntakim. Maha memberikan derita, Maha memberikan siksa. Maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Gitu. Kenapa? Contoh misalnya seorang ibu yang begitu sayang dengan anaknya, anaknya yang tidak tahu dia makan permen. Maka orang tua yang paham masa depan anaknya, dia nggak akan dikasih itu permen walaupun dia ngamuk. Kenapa? Karena akan membahayakan. Atau misalnya anak kecil yang berada di tepi jurang. Maka anak itu kemudian diambil, ada yang dipukul tuh anak itu supaya dia nggak balik lagi ke situ karena berbahaya. Itu adalah sayang wujudnya. Maka bismillah itu ke sana. Tapi mudah-mudahan jawaban saya kurang pas lah gitu. Makanya itu harus nanya sama ahli tafsir. Takut ngaco jawabannya. Nah, sementara kalau surat At-Taubah kenapa memang tidak diawali dengan bismillah? Taubat, Pak. Taubat itu karena kita ini berbuat baik atau berbuat buruk? Kita bertaubat kepada Allah karena kita berbuat baik atau berbuat buruk? Buat buruk, Pak. Makanya Allah murka bagi orang-orang yang berbuat buruk. Surat At-Taubah itu lihat, isinya cenderung Allah ini nggak suka. Makanya jangan pakai bismillah. Nggak ada kalimat bismillah di situ. Surat At-Taubah contoh misalnya ayat ke 20. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
Ada lagi ayat Al-Qur'an ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat surat At-Taubah ayat ke-20 tersebut, kita ini akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi ketika kita ini beriman, ketika kita ini hijrah, ketika kita ini jihad. Dan memang lihat di dalam ayat surat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah tersebut, rata-rata memang Allah ini mengajarkan kepada umat manusia untuk berbuat baik. Karena kesalahan-kesalahan yang memang dimiliki oleh manusia, maka diawalinya enggak pakai bismillah. Kira-kira jawaban begitu saya. Takut salah, saya nggak banyak-banyak nih jawabnya. Ya. Nanti tanya sama, ini kan ada pengajian tafsir kan? Nah, nanti tanyakan itu ya. Itu. Cukup dulu ya. Udah cukup Kiai. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita ke depannya kalau kita pengen bertanya sesuai dengan materi apa yang guru kita sampaikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Silahkan Kiai berdoa. Oh, udah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ilmu itu terbatas. Walaupun kita mau belajar, ketika saya ditanyakan saya harus angkat tangan kalau ada pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab, daripada saya pura-pura bisa, itu akan menyesatkan nantinya. Makanya nanti tanya sama yang ahlinya. Karena ini kan kaitan dengan ibadah, kaitan dengan yang namanya hukum. Ya, kalau yang saya bisa saya jawab, kalau yang enggak saya nggak jawab. Nanti malah ngaco jawabannya. Kalaupun jamaah ada yang mengatakan, wah ini banyak yang nggak taunya, memang banyak nggak taunya saya ini dibandingkan yang tahu gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit yang disampaikan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita bawa pulang, kemudian kita bisa amalkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan wasilah dari apa yang kita kaji, Allah menurunkan cahaya melalui ilmu sehingga dengan cahaya semakin terang apa yang kita akan jalani dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan rahmat berkah Allah curahkan kepada kita semuanya, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.